Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini sebelum kita masuk ke tema pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Nanta Putri, stambuk A221-20117 pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi yang diampu oleh dosen Ibu Rafika SPD MPD. Di sini kita akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, evaluasi pembelajaran, yang kedua, ranah kognitif, yang ketiga, ranah afektif, dan yang keempat, ranah psikomotrik. Pada topik pembahasan yang pertama, evaluasi pembelajaran, di sini ada 4 poin penting. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua, tujuan evaluasi pembelajaran, yang ketiga, syarat-syarat evaluasi pembelajaran, dan yang keempat, jenis evaluasi pembelajaran. Masuk ke poin pertama dan kedua mengenai pengertian dan tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses menentukan nilai pembelajaran dengan melakukan pengukuran dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar yang dicapai siswa. Bukan hanya melihat perbandingan pencapaian siswa, tapi juga melihat hasil dari proses belajar siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar siswa. Yang keempat, mengetahui hasil belajar siswa. Dan yang kelima, mengetahui efisiensi mengajar guru. Selanjutnya, poin 3 dan 4 membahas syarat-syarat dan jenis evaluasi. Syarat-syarat umum evaluasi ada 3. Yang pertama, kesahihan, yang diartikan sebagai ketepatan evaluasi, mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Yang kedua, keterandalan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Yang ketiga, kepraktisan, dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencangkup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik. Baik, selanjutnya, sebelum kita memasuki topik pembahasan yang kedua, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dahulu. Masuk ke topik pembahasan yang kedua mengenai ranah kognitif. Jadi di topik pembahasan yang kedua ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian ranah kognitif dan tingkatan ranah kognitif. Pengertian ranah kognitif yaitu kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Ada 6 tingkatan ranah kognitif yang akan kita bahas. Yang pertama, C1, pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua, C2, pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan memahami materi tertentu. Yang ketiga, C3, penerapan atau application, yaitu kemampuan untuk menerapkan informasi atau konsep dalam praktek atau situasi nyata yang baru. Yang keempat, C4, analisis, yaitu kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Yang kelima, C5, sintesis, yaitu kemampuan untuk memproduksi. Dan yang terakhir, C6,
evaluasi, yaitu kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ranah afektif. Di ranah afektif ini, kita akan membahas 2 poin penting, yaitu poin yang pertama mengenai pengertian ranah afektif dan poin kedua yaitu mengenai kategori ranah afektif. Pengertian ranah afektif yaitu berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Kategori ranah afektif dibagi menjadi 5. Yang pertama, receiving atau attending atau penerimaan, yaitu kemampuan memperhatikan atau menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua, responding atau menanggapi, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Yang ketiga, valuing atau penilaian, yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek yang diekspresikan dalam perilaku. Yang keempat, organization atau organisasi atau mengelola, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Yang kelima, characterization atau karakteristik, yaitu mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang, kemampuan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai ranah psikomotorik. Di ranah psikomotorik ini kita akan membahas 2 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ranah psikomotorik, dan yang kedua yaitu mengenai kategori ranah psikomotorik. Pengertian ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretif. Kategori ranah psikomotorik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kategori meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Yang kedua, kategori memanipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga, kategori pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Yang keempat yaitu kategori artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Jadi, dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukannya pada tiap kali pertemuan, setiap caturwulan, setiap semester, setiap bulan, bahkan selama berada pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, setiap kali membahas proses pembelajaran, maka berarti kita juga membahas tentang evaluasi. Tidak terasa kita sudah di penghujung video mengenai topik pembahasan evaluasi pembelajaran, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Saya Rizka Nanta Putri selaku pemateri pada video ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.